Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatu Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami datang dan merendahkan hati dan pikiran kami. Engkau Tuhan yang memakai hidup kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada, dalam kegiatan dan pelayanan apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Khususnya pada hari ini adalah hari Minggu yang dimana semua umat pilihan-Mu mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami, baik yang mungkin saat ini mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Tuhan, atau yang tidak sempat datang ke rumah Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang menolong dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun itu. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar pelayanan kami pada hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau Allah, Sang pemilik hidup yang abadi, yang selalu menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun, khususnya pada hari ini adalah hari Minggu, kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Tuhan telah mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu bersama dengan teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita. Karena disitulah tempat di mana kita saling menasehati, saling menolong, saling memotivasi satu sama yang lain. Maka firman Tuhan pada hari ini, kita dapat belajar, dimanapun kita berada, kita bisa bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, telah menyelamatkan hidup kita dan membebaskan kita dari setiap ikatan dosa, perbudakan dosa, kuasa maut dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita menjadi umat yang telah dibebaskan. Maka dimanapun kita berada, kita dengan berani dapat masuk ke dalam tempat Tuhan yang kudus. Karena Tuhan telah membuka jalan yang baru, yaitu melalui penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada hari ini, kita memiliki seorang imam besar, kepala rumah Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita harus bersyukur dan kita datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang murni, meninggalkan setiap perbuatan dosa kita, perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Dengan kita datang dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita, membuka hati kita dan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka Dia adalah Allah yang setia, yang menolong kita dan menyelamatkan kita dari setiap perbuatan dosa kita. Maka mulai hari ini, marilah kita teguh berpegang pada setiap pengakuan iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang setia, datang dan menyelamatkan kita. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Tinggalkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menghalangi kita datang kepada rumah Tuhan. Datanglah ke rumah ibadah untuk kita bersekutu bersama, memuji meninggikan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan alasan apapun, kita harus datang bersekutu bersama di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Datang ke ibadah bukan untuk melihat manusia yang ada di dalam rumah ibadah itu, tetapi datang ke rumah ibadah untuk melihat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menyelamatkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka yang harus kita lakukan di rumah ibadah adalah saling menasehati, dan kita saling membangun, memotivasi dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita dalam berbagai situasi
keadaan yang kita hadapi, baik itu mungkin sakit ataupun mungkin dalam persoalan masalah, kita percaya bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, menolong kita dan menyelamatkan kita dari setiap tekanan persoalan yang kita hadapi. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami diajarkan, dimanapun kami berada, kami selalu mengandalkan Tuhan. Terkhusus pada hari ini adalah hari Minggu, di mana semua umat pilihan-Mu akan datang bersekutu bersama di rumah Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong kami semua, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang akan beribadah di seluruh dunia. Tuhan, Engkau memberkati setiap rangkaian ibadah yang sudah direncanakan. Tuhan turut campur tangan, menolong ibadah yang akan berlangsung dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan, Engkau memberkati. Terkhusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan atau yang mungkin dalam pergumulan, juga Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat mereka yang tidak sempat ikut ibadah pada hari ini, karena mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka. Ataupun mungkin dalam perjalanan, ataupun mungkin dalam persoalan, masalah, apapun itu yang membuat mereka tidak sempat datang ke rumah Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Engkau yang memberikan jalan terbaik bagi mereka, agar mereka bisa datang kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini.